Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat virtual rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dituturkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yakni Ihya Ulumuddin jilid 4 bab Al-Khauf war Raja tentang harapan akan ampunan ilahi bagi seorang Bani Israel yang dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Pemuda tersebut terus menjerit memanggil nama Allah. Lantas Jibril diperintahkan membawanya ke hadapan Allah. Lalu Allah bertanya, "Bagaimana keadaan tempatmu?" "Jelek sekali ya Allah," jawab pemuda tersebut. Maka Allah pun menyuruhnya kembali masuk ke neraka. Dia berjalan keluar dan tiba-tiba membalik badannya kembali kepada Allah. Lalu Allah pun bertanya kembali, "Kenapa engkau balik badan?" Si pendosa itu menjawab, "Karena aku benar-benar berharap engkau tak kembalikan aku ke neraka setelah sejenak aku dikeluarkan." Lalu Allah pun perintahkan para malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga, karena ternyata dia masih punya harapan akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya tidak tahu apakah itu hanya kisah rekaan sang Hujjatul Islam atau Imam Al-Ghazali untuk menggambarkan pemikiran dan pandangannya, atau memang benar-benar riwayat yang beliau baca untuk ditularkan kepada kita semua. Namun yang jelas, Imam Al-Ghazali ingin mengajak kita, para pembaca setiap pemikirannya, untuk memohon keselamatan lewat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang penuh dosa namun masih berharap pada ampunannya akan dipeluk oleh kasih sayang Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah, maka Allah pun akan memberi kebaikan kepadamu. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun, niscaya Dia pun akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Sahabat virtual rahimakumullah, berharaplah kepada Allah untuk meminta apa saja yang engkau butuhkan, selama itu masih berupa kebaikan untuk mencari ridhonya. Jangan tutup harapan dan kecerahan masa depanmu hanya karena engkau tidak yakin bahwa Allah akan menolong hidupmu. Dalam keseharian, Rasulullah SAW senantiasa mendidik dan mengarahkan pada sahabatnya agar selalu berbaik sangka terhadap Allah. Bahkan dalam suatu riwayat, Jabir radhiyallahu an, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafatnya, beliau bersabda, 'La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan.'" Rawahu Muslim. Artinya, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat virtual rahimakumullah, berbaik sangka kepada Allah adalah kenikmatan yang agung dan menjadi jaminan kebahagiaan hidup seseorang di dunia dan akhirat. Dalam hadis qudsi lengkap tentang sangkaan kepada Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, Aku menurut prasangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Dan jika ia mendekatkan kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat virtual rahimakumullah, lantas apa yang harus kita lakukan untuk berbaik sangka kepada Allah? Beberapa bentuk husnudzon kita kepada Allah adalah bahwa doa kita akan diterima oleh Allah, seperti firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sahabat virtual rahimakumullah, setidaknya ada 3 cara Allah menerima doa kita, yaitu yang pertama, langsung dinyatakan dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, dihindarkan dari keburukan hidup dan dibalas di akhir nanti. Pengertiannya adalah jika orang sudah tidak yakin, maka ia tidak akan mendapatkan apapun kecuali kehampaan dan keputusasaan. Adapun bentuk suudzon kita kepadanya adalah bahwa Allah itu tidak adil. Dengan sakit Allah ingin menyiksaku, bahwa ujian ini adalah azab Allah kepadaku, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah hal-hal yang harus kita jauhi dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan dihindarkan dari berburuk sangka kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.